Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Zulfikri. Saya di sini sebagai mahasiswa program studi pendidikan dokter. Jadi saya akan melakukan wawancara kepada Ibu sebagai calon jamaah haji. Benar nggih Bu? Nggih. Nanti sebelum saya mulai pertanyaan, saya izin menanyakan identitas keluarganya Ibu. Dari seluruh keluarga, dari ibunya Ibu, kemudian dari keluarga inti dan juga anak. Ngoten nggih. Untuk namanya sinten Bu? Umi Dati Nikmah. Umi Dati Nikmah. Nomor HP Bada? Bada. Pinten? 0821 324 7000. Nggih, alamatnya niki teng Jabon nggih Bu. Nggih. Jabon. Untuk suaminya namanya siapa nggih Bu? Muhammad Khairul Abdu. Usianya pinten Bu suaminya? Usia suami berarti 49. 49 tahun. Pendidikan terakhir S2 Bu suami. S2. Nggih. Pekerjaan Swasta. Untuk ibu sendiri usianya berapa Bu? 48. 48 tahun. Pekerjaannya apa nggih Bu? PNS. Untuk anaknya Bu, yang pertama namanya siapa? Namanya Fikri. Fikri. Usianya berapa anaknya Bu? Usianya 20 tahun. Oke. Udah bekerja atau masih pendidikan? Masih pendidikan. Oke. Kenapa? SMA, SMP? Masuk kuliah. Untuk saudaranya dalam enggak? Saudaranya Fikri? Ada adiknya. Namanya siapa gitu? Sabita. Usianya pinter Sabita Bu? Usianya 18 tahun. 18 tahun. Masih pendidikan ya? Masih. SMP atau SMA? SMA. Kelas pinter? Kelas 2. Kelas 2. Oke. Kemudian untuk ibunya Ibu jadi ibunya saya. Kakaknya Fikri sama Sabita. Iya. Nama. Oke, namanya sinten? Siti Aisyah. Kelahiran tahun pinten niku Bu? Siti Aisyah. Kelahiran tahun 55. 55. Berarti sekarang usianya 65 tahun ya. 65 tahun. Pendidikan terakhirnya Bu Munas sama betul? Sekolah dasar. Madrasah. Oke. Pekerjaannya Bu? Ibu rumah tangga. Dan untuk suaminya Bu Siti Aisyah? Sudah meninggal. Oh, sinten? Haji Soleh. Meninggalnya tahun pinten nih Bu? Insya Allah tahun 2006. 2006 ya. Kelahiran tahun? Kelahiran tahun 48-an. 48-an. Oke. Pendidikan terakhirnya apa nih Bu? Kalau bapak saya itu SMA, setingkat SMA, pondok pesantren. Oke. Pekerjaannya swasta. Kemudian kalau dari Ibu sendiri apakah ada riwayat penyakit Bu? Ada. Kenapa? Diabetes. Iya. Selain itu wonten apa mboten Bu? Dulu penyakit masa kecil, tapi alhamdulillah sudah seusia ini jarang kambuh. Asma. Oh, asma. Tapi sekarang pun jarang ya? Jarang. Kalau DM itu memang penyakit keturunan atau didapat sendiri Bu? Sepertinya keturunan. Nih. Bapak saya punya nggih. Tapi untuk akhir-akhir ini Ibu apakah menderita keluhan seperti mungkin pusing atau apa gitu biasanya? Alhamdulillah tidak. Sama sekali tidak ada keluhan ya? Nggih, cuma DM nih kok. DM itu nggih alhamdulillah. Nggih. Sudah dikontrol. Untuk bapaknya kan pun almarhum tahun 2006 niku penyebabnya apa nggih? Komplikasi tapi juga ada DM-nya.
Untuk riwayat pengobatannya Bu, akhir-akhir ini kalau berobat ke dokter itu sakit apa? Maksudnya ada keluhan apa gitu riwayat? Keluhannya ya rutin saja sebetulnya. Untuk keluhan yang serius tidak ada. Tidak ada. Iya. Cuma rutin cek gula. Dan itu sama dokternya dikasih obat apa Bu? Ini 2, 3. Sebelum makan itu glimepiride. Setelah makan itu metformin dan vitamin B1. Vitamin B1. Selain itu untuk apa buatan? Tidak ada. Untuk obat-obat yang berdasarkan gejala seperti mungkin obat pusing, tidak pernah sama sekali gitu. Untuk pemeriksaan labnya Bu, akhir-akhir ini pernah periksa apa aja? Darah itu mungkin ya untuk kolesterol dan lain-lain, tapi hasilnya ini belum keluar. Belum keluar gula darah. Gitu. Sekarang saya menanyakan tentang hubungan psikologis Bu. Untuk hubungan psikologis antar anggota keluarga di keluarganya Ibu berapa? Baik. Baik nih. Mboten enten cekcok napa? Mboten enten, alhamdulillah. Dengan suami, dengan anak? Baik semua. Kalau komunikasinya bagaimana Bu? Komunikasi lancar, kecuali dengan anak yang di pondok kan memang jarang untuk ditelepon, ada jadwalnya, jadi jarang komunikasi langsung. Untuk masalah ekonomi Bu, yang menjadi tulang punggung keluarga selama ini sinten? Suami. Tapi Ibu sendiri wonten penghasilan? Ya, penghasilan dari PNS itu rutin, ya sekedar membantu saja. Untuk rata-rata penghasilan per bulan sinten? Kalau mungkin dari bapak, dari suami atau dari ibu sendiri? Dari bapak kan orang swasta ya, tidak mesti, tapi rata-rata ya 3-4 jutaan. Kalau saya bersih itu 2 jutaan. Yang menjadi tanggungan keluarganya siapa aja Bu? Selain dari keluarga inti? Tidak ada. Tidak ada, berarti hanya keluarga inti. Hanya keluarga inti. Kalau menurut Ibu sendiri, seberapa penting pendidikan bagi keluarga Bu, di dalam keluarga? Ya penting, soalnya itu masa depan nih. Dengan pendidikan itu insya Allah bisa mencari hidup sendiri anak-anak itu. Makanya pendidikan nomor 1. Kemudian untuk masalah religiositas Bu, ibadah. Kalau sehari-hari rajin di keluarga, maksudnya sholat. Alhamdulillah rajin, jamaah di rumah karena masih pandemi. Biasanya pun ketemu sholat berarti. Di musola. Kemudian untuk hubungan keluarga dengan lingkungan sekitar Bu, mungkin dengan tetangga atau dengan kerabat pripun? Alhamdulillah baik. Boten enten percakapan antar keluarga. Insya Allah boten, karena ini kebanyakan sekeliling ini ada masih famili semua. Untuk masalah kesehatan Bu, kira-kira di keluarga ini ada nggak yang punya yang terakhir ini ada masalah kesehatan? Ya suami. Suami, kenapa Bu? Batu ginjal. Itu biasanya kalau menderita keluhan batu ginjal, kira-kira apa penanganannya Bu? Ke dokter atau bagaimana? Ke dokter yang pasti. Ke dokter ya. Kalau pengobatan sendiri tidak pernah? Terapi pakai air kelapa itu. Kemudian untuk masalah kebiasaan Bu, biasanya kalau sehari-hari makannya apa Bu? Ya makanan pokoknya. Nasi. Selain itu buatan enten gitu? Tidak ada. Nasi. Untuk sayur sama buah-buahan berapa? Iya, biasa itu harus ada, wajib sayur sama buah.
Kemudian untuk masalah olahraga Bu, ya, di keluarga Ibu mungkin bisa disebut satu dari suami, anak dan juga Ibu sendiri untuk kebiasaan olahraga itu ada nama mboten? Ada. Setiap Kalau kapan? suami, anak-anak itu suka goes. Oke. Ada yang tiap hari, ada yang 1 minggu sekali. Kalau saya sendiri senam dan jalan-jalan. Senam dan jalan-jalan. Jalan kaki. Senam diabetes. Oke. Senam diabetes ya. Untuk kebersihan Bu, bagaimana Ibu menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan? Kalau kebiasaan dari dalam kehidupan sehari-hari? Ya itu menyapu halaman rumah setiap pagi sore harus selalu itu. Jadi seperti sudah merupakan kewajiban. Kemudian kalau boleh saya tahu ini rumahnya ada berapa kamar Bu? Ada 3 kamar, 4 kamar. 3 kamar. 4 kamar. 4 kamar. Yang dibuat tempat tidur ada? 3. Yang satu? Yang satunya kosong untuk tamu. Oh, untuk tamu. Oke. Selain itu ada ruang apa lagi Bu di rumah? Ruang dapur, ruang musola. Oke, selain itu? Ruang makan. Sudah. Jadi untuk wawancaranya sekian dulu Bu. Nanti insya Allah ini akan menjadi bahan tugas kami satu kelompok dan kemudian akan ditentukan satu pasien Bu. Nanti semisal Ibu terpilih menjadi salah satu pasien di kelompok kami, maka nanti akan kami lakukan follow up setiap bulan. Dimulai pada bulan Januari besok sampai nanti Ibu berangkat haji. Sekian dari saya Bu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.